Mau lulus ujian kompetensi kenaikan jabatan, atau mau lolos seleksi kompetensi P3K? Yuk ikuti Tryout Ukom dan Selkom Pranata Komputer. Informasi selengkapnya hubungi t.cs_bas channel. Ya, kita mulai ya pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ini kita sudah berada di pertemuan kedua. Nah, kalau kemarin kan masih pengantar, kita juga masih cek kondisi teman-teman, apakah ahli atau terampil, dan juga eh, tahun berapa mulai CPNS-nya dan juga fungsionalnya. Dan sekarang kita mulai masuk juga ke butir-butir kegiatan ya Pak Bas ya. Iya, Nah, untuk itu yang pertama ini kita bahas yang lebih ringan dulu ya, yang kegiatan penunjang ya Pak Bas. pengembangan profesi dan penunjang. Pengembangan penunjang dan pengembangan profesi. Jadi kemarin kita udah sempat bahas ada kegiatan utama, ada pengembangan profesi, ada penunjang, ada 3 subbab ya Pak Bas ya. Iya, Nah, ini untuk yang kita mudah terlebih dahulu di awal, ini tentang penunjang dan eh, yang pengembangan profesi. pengembangan profesi ini. Ada berapa kegiatan Pak Bas total untuk yang butir kegiatan ini? Kalau teman-teman tahu mungkin biasanya Ada seminar seperti itu lumayan. ya. Ada seminar, kemudian ada Betul. workshop atau pelatihan teknis, kemudian ada pelatihan fungsional, kemudian yang latsar, pelatihan manajerial, kemudian yang penunjang itu mengajar dan ini apa penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ya, jadi untuk hari ini bisa langsung disampaikan Pak Bas materinya. Ya, mungkin teman-teman bingung antara seminar, workshop, mungkin ada BIMTEK juga ya Pak Bas ya. Nah, itu nanti bedanya Ya, apa? Bisa teman-teman perhatikan ya. Sudah ready Pak Bas? sudah. Oke, sudah terlihat semua ya. Siap, sudah jelas Pak Bas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, baik teman-teman Pranata Komputer Terampil, mahir, kemudian maupun ahli pertama dan ahli muda. Nah, pada pertemuan kedua di kelas Dupak ini kita akan membahas pengembangan profesi dan penunjang. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan pecah ya kelasnya ya jadi dua yaitu kelas ahli dan terampil di mana untuk yang ahli itu nanti khusus untuk membahas butir-butir kegiatan unsur utama di keahlian. Kemudian untuk yang terampil juga khusus ya nanti ya butir-butir kegiatannya yang unsur utama juga khusus untuk terampil seperti itu. Nah, kita langsung aja ke pengembangan profesi dan penunjang. Oke, di sini banyak sekali ya butir-butir kegiatan yang bisa teman-teman gali dari kegiatan pengembangan profesi dan penunjang. Misalnya ini seminar, seminar itu angka kreditnya kan 1 ya sebagai peserta ketika teman-teman mengikuti seminar IT. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang kemarin itu mulai Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 tentunya bisa mendapatkan angka kredit 6 dari kegiatan seminar. Atau bagi teman-teman yang baru pertama kali diangkat fungsional Pranata Komputer nih, yang kemarin baru diangkat juga sebagai PNS. Ini kan TMT CPNS-nya Desember 2020. Berarti teman-teman bisa mengikuti seminar di tahun 2021 dan di tahun 2022. Ini teman-teman bisa paling tidak ini mendapatkan angka kredit 4 poin. Setiap tahunnya 2 seminar ya. Nah, untuk seminar sendiri itu sebenarnya pembatasannya
Itu 1 tahun 3 kali, teman-teman. Nah, kemudian butir kegiatan berikutnya yang bisa teman-teman gali yaitu mengikuti pelatihan teknis. Bisa juga teman-teman mengikuti workshop. Nah, di sini teman-teman nanti angka kreditnya berdasarkan jumlah jam pelajarannya. Kalau jumlah JP-nya itu di bawah 30 JP, maka angka kredit yang didapatkan adalah 0,5. Sementara kalau misalkan di atas 30 CP sampai dengan 60 CP ini nanti dapat angka kreditnya 1 poin seperti itu. Nah, kalau teman-teman mengikuti workshop ini setiap tahun paling tidak 2 kali, ini teman-teman nanti ya lumayan lah bisa mendapatkan 3 poin. Kalau misalkan tahun 2020, 2021, 2022 menilaikan masing-masing 2 kali workshop atau 2 kali pelatihan teknis. Nah, pelatihan teknis ini juga bisa teman-teman dapatkan selain di swasta, kalau di pemerintahannya BPP TIK. Kemudian berikutnya yaitu terjemahan buku. Ini juga bisa terjemahan buku, buku-buku asing yang teman-teman download yang berkaitan dengan IT. Ini bisa teman-teman nilaikan juga terjemahan bukunya. 1 buku itu dapat angka kredit 3 poin, lumayan. Kalau teman-teman pakai Google Translate, itu untuk ketebalan 150 lembar, itu bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan dengan metode santai ya. Metode santai artinya kurang dari 2 jam per harinya, teman-teman saving waktu untuk menerjemahkan buku dengan Google Translate itu sudah bisa cukup lah untuk 1 bukunya. Kemudian kalau teman-teman mengikuti seminar fungsional nih, seminar fungsional itu yang di mana Mas? Seminar fungsional itu yang diselenggarakan oleh BPS RI. Biasanya seminar fungsional ini wajib ya bagi teman-teman yang baru diangkat Pranata Komputer melalui jalur pengangkatan pertama. Ingat, melalui jalur pengangkatan pertama, bukan in passing atau perpindahan dari jabatan lain atau juga bukan dari promosi. Jadi untuk masuk dalam jabatan fungsional Pranata Komputer itu ada pengangkatan pertama, ada yang dari promosi, ada yang perpindahan dari jabatan lain, ada yang dari in passing, seperti itu. Nah, khusus yang pengangkatan pertama atau yang dari CPNS, nah itu wajib untuk mengikuti pelatihan fungsional. Pelatihan fungsionalnya di mana, Mas? Eh, di pusat pelatihan BPS RI ya, Pusdiklat BPS RI, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau bertanya prosedurnya seperti apa, nanti bisa saya jelaskan setelah paparan ini. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau menilaikan pengembangan profesi dan penunjang, ini teman-teman terlebih dahulu harus memenuhi target angka kredit minimum, di mana untuk ahli pertama ini kebutuhan untuk pengembangan profesinya ya, pengembangan profesinya ini maksimal 10 poin, itu rentan ini ya, selama jadi ahli pertama itu teman-teman maksimal 10 poin aja. Kemudian untuk yang ahli muda ini 20 poin. Kemudian kalau untuk terampil ini cukup 5 poin. Seperti itu. Ahli pertama atau mahir itu maksimal 10. Jadi kalau misalkan teman-teman di penunjang maupun di pengembangan profesinya belum sampai 10, ya teman-teman bisa genjot dari angka kredit dari butir kegiatan. Nah, kemudian yang aturan tentang ini ya, bilang kalau misalkan pengembangan profesi penunjang ini bisa dinilai ketika target angka kredit minimum ini dipenuhi. Nah, itu kalau di BPSRI ya, kalau tim penilai di BPSRI. Tapi sejauh ini kalau di tim penilai lokal, baik di Pemkab
Pemkot maupun di provinsi, di Dinas Kominfo provinsi itu mungkin belum dilakukan karena beberapa teman saya join Dupa itu nggak dipermasalahkan. Target angka minimumnya belum terpenuhi, tetapi pengembangan profesi dan penunjangnya bisa dinilai. Nah, kemudian kita beralih ke seminar ya, kita bahas satu-satu. Untuk seminar, ini kalau misalkan teman-teman sebagai peserta, ini angka kreditnya 1 poin. Nah, cara memperoleh sertifikat seminar itu banyak sekali ya teman-teman ya. Di website, di internet itu banyak sekali yang menyediakan seminar-seminar IT. Nah, di antaranya yaitu teman-teman bisa gabung di Cloud Computing Indonesia. Alamatnya di event.cloudcomputing.id. Di sana ya hampir 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pasti ada seminar, baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube. Nah, nanti teman-teman ketika ketika ini mengikuti kegiatan tersebut, nanti ada kolom absen di pertengahan materi. Nah, kolom absen itu nanti yang sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa gabung di Inixindo Jogja. Kalau Inixindo Jogja itu saya sering subscribe ya. Jadi cukup subscribe. Kalau ada kegiatan-kegiatan seminar, ini saya dikirimi melalui email. Seperti itu. Nah, untuk bukti fisiknya teman-teman nanti bisa lihat di Google Classroom ya. Ini bukti fisiknya. Bukti fisiknya ini ada form bukti fisik, kemudian sertifikat, surat tugas, laporan kegiatan mengikuti seminar, ini opsional ya, kemudian ada brosur, kemudian ada materinya. Nah, teman-teman nanti bisa dibuka nih di Google Classroom, ini sudah saya berikan beberapa contoh seminar maupun workshop. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan, wah saya belum mengikuti seminar Mas yang di tahun 2020 atau di tahun 2021. Nah, teman-teman nanti boleh kok copy paste di Google Classroom. Silakan kalau mau mengedit sertifikat saya maupun mau mengedit bukti fisiknya, silahkan. Saya persilahkan. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah pernah mengikuti seminar ya, ada baiknya bikin sendiri ya untuk laporan kegiatan mengikuti seminarnya. Nah, kemudian ini ada kita beralih ke pelatihan ya. Nah, pelatihan ini teman-teman kalau di bidang pengembangan sumber daya manusia, ini ada 3 jenis pelatihan. Di mana yang pertama yaitu pelatihan manajerial dan sosial kultural, kemudian yang kedua pelatihan teknis, yang ketiga pelatihan fungsional. Nah, ini semuanya bisa dinilaikan di pengembangan profesi. Nah, yang termasuk dalam pelatihan manajerial itu seperti apa, Mas? Di antaranya yaitu pelatihan dasar CPNS, kemudian pelatihan kepemimpinan. Kalau misalkan bagi teman-teman yang kemarin dari eselon 4, itu kan biasanya mengikuti pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, atau kalau dulu itu istilahnya Diklat PIM 4. Nah, di situ kan dapat STTP ya. STTP-nya ini bisa dinilaikan di pelatihan manajerial. Jumlah angka kreditnya berapa? Ini mengikuti jumlah jam pelajarannya seperti apa. Kemudian bagi teman-teman yang kemarin habis mengikuti Latsar nih, kan sudah dapat STTP-nya ya. Nah, STTP-nya ini bisa teman-teman ajukan dalam mengikuti pelatihan manajerial dan sosial kultural di pengembangan profesi. Nah, angka kreditnya berapa, Mas? Angka kreditnya ini sesuai dengan jumlah CP-nya. Nah, untuk mengetahui jumlah CP-nya itu ada di STTP. Di situ nanti telah mengikuti pelatihan dasar CPNS angkatan berapa, di mana, kemudian dengan jumlah CP berapa. Di situ ada semuanya. Kalau misalkan
jumlah CP-nya 400, ini nanti angka kreditnya 3 poin. Tetapi kalau misalkan jumlah CP-nya 500, itu nanti dapat angka kredit 4 poin. Lumayan kan kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti Latsar. Seperti itu. Nah, jumlah CP yang 400 itu kalau misalkan teman-teman yang masih menggunakan kurikulum klasikal. Jadi pakai tatap muka tanpa ada MOOC. Jadi ada on campus 1, off campus, dan on campus 2. Ini nanti teman-teman mendapatkan angka kredit 3 poin. Kemudian bagi teman-teman yang kemarin mengikuti Latsar dengan metode blended learning, artinya ada MOOC, ada distance learning, kemudian ada habituasi, dan terakhir klasikal, ini masuknya dalam pelatihan ini ya, blended learning ya, jumlah CP-nya sekitar 500-an, berapa itu, dan nanti angka kreditnya bisa 4 poin. Cukup lumayan ya di pengembangan profesi ini. Nah, kemudian ada juga pelatihan teknis. Nah, pelatihan teknis ini contohnya seperti apa, Mas? Misalkan teman-teman mengikuti pelatihan pemrograman, pelatihan desain grafis, pelatihan jaringan dasar, pelatihan database, atau pelatihan Office. Biasanya yang menyelenggarakan dari BPP TIK Kementerian Kominfo, atau bisa juga dari BKPSDM di kerja teman lainnya. Misalkan pelatihan untuk troubleshooting atau pelatihan membuat infografis, ini bisa dimasukkan dalam pelatihan teknis. Nah, angka kreditnya nanti sesuai dengan jumlah CP-nya. Biasanya itu pelatihan-pelatihan short course seperti ini jumlah CP-nya di bawah 30 CP. Nanti dapatnya sekitar 0,5. Nah, kemudian ada lagi pelatihan fungsi, di mana teman-teman yang CPNS, yang baru diangkat menjadi PNS dan fungsional peranata komputer, ini hukumnya wajib untuk mengikuti pelatihan fungsional. Nah, pelatihan fungsionalnya ini ada di Pusdiklat BPS RI di Jakarta. Nah, saat ini untuk pelatihan fungsional, ini metodenya teman-teman perlu melapor dulu ke BKPSDM agar dibikin surat pengantar untuk mengikuti pelatihan fungsional yang ada di Pusdiklat BPS RI. Untuk biayanya ini gratis ya, RP 0. Tetapi teman-teman harus dari BKPSDM-nya harus mengusulkan ke Pusdiklat BPS RI agar bisa dijadwalkan. Nanti pelatihannya secara daring ya, jadi secara online semuanya 100%. Kemudian bedanya apa, Mas? Pelatihan teknis dan workshop. Nah, kalau pelatihan teknis ini outputnya teman-teman nanti akan menerima STTP, surat tanda tamat pelatihan. Kalau workshop ini biasanya hanya mendapatkan sertifikat saja. Pelatihan teknis ini biasanya diadakan oleh lembaga diklat pemerintah yang terakreditasi. Sebagai contoh BPPTIK, Kemenkominfo, atau misalkan di BKPSDM atau di Dinas Kominfo, itu juga bisa mengadakan pelatihan teknis. Sementara kalau workshop ini diselenggarakan oleh instansi swasta biasanya. Misalkan kayak Inixindo, Cloud Computing, ada Pilar Pertama, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang pelatihan teknis, ini kurikulumnya sudah disusun secara sistematis ya. Kemudian ada absen pagi, sore. Kalau workshop ini nggak ada. Biasanya workshop itu langsung to the point. Di kasahnya apa yang mau dibahas. Kemudian di workshop juga biasanya hanya ada absen sekali aja. Tetapi tidak ada absen pagi sama sore. Kalau terlambat juga nggak ada sistem penilaiannya. Seperti itu. Kemudian untuk pelatihan teknis, ini ada pre-test, ada post-test, dan evaluasi pelatihan. Sementara kalau di workshop ini biasanya tidak ada, hanya berupa evaluasi akhir aja.
atau bisa juga berupa tugas. Nah, ini angka kredit pelatihan teknis, teman-teman. Pelatihan teknis kurang dari 30, ini 0,5, kemudian 30 sampai 80 CP, ini 1 poin, 81 sampai 160 CP, ini 2 poin. Nah, ini kayak yang tadi ya, pelatihan manajerial itu juga sama. Pelatihan manajerial agak berbeda ya, 400-an itu nanti dapatnya 3 poin, tetapi kalau 500-an dapatnya 4 poin. Nah, apakah workshop bisa dimasukkan dalam pelatihan teknis? Saya dulu pernah nyoba, ini bisa dinilai, teman-teman. Tetapi kalau yang di BPS saya kurang tahu ya, karena di BPS itu kan agak saklek kalau misalkan penilaian. Kemudian ini terjemahan buku, kalau teman-teman untuk lain ini bisa menilaikan terjemahan buku. Dan enaknya kalau teman-teman menerjemahkan buku, ini kalau misalkan di pengajuan DUPA ini teman-teman nggak dinilai, teman-teman bisa nilaikan di DUPA berikutnya, tetapi di selang-seling ya, seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalkan teman-teman menerjemahkan buku kemudian tidak dinilai, rugi mas. Ya nggak rugi-rugi amat, karena di tahun-tahun berikutnya masih bisa dinilaikan ulang, seperti itu. Saya dulu itu punya pengalaman menarik ya tentang terjemahan buku, di mana saya itu habis menilaikan buku dapat 1,5 poin waktu itu. Kemudian teman saya juga habis menilaikan buku dapat 1,5 poin juga. Kemudian dari situ kan sudah dinilaikan ya, nggak bisa dinilaikan lagi. Nah, saya itu barteran sama teman saya, Dupak, bukan Dupak, tapi terjemahan buku punya teman saya nilaikan, terjemahan saya dinilaikan teman saya, dan alhamdulillah bisa berhasil teman-teman dengan cara tersebut. Nah, tentunya ada triknya ya. Triknya yaitu bukti fisiknya harus lengkap, terutama surat keterangan bahwa terjemahan bukunya ini digunakan dalam pelatihan apa, seperti itu. Itu sebagai syarat administrasinya, biar bisa dinilai terjemahan bukunya. Seperti itu. Nah, ini ada buku yang sudah pernah saya terjemahkan. Ini ada banyak sekali. Kalau misalkan teman-teman mau instan, bisa pesan buku di saya juga bisa. Saya punya koleksi terjemahan buku yang bisa teman-teman langsung print. Seperti itu. Oke, kemudian ada juga ini ya, yang penunjang. Penunjang ini bagi teman-teman yang saat ini suka mengisi acara misalkan bintek atau sosialisasi aplikasi, itu bisa dinilaikan dalam butir kegiatan mengajar kegiatan yang bersifat IT. Itu ada angka kreditnya 0,040 untuk sekali ngajar, teman-teman. Nah, itu contoh bukti fisiknya sudah ada di Google Classroom, nanti teman-teman bisa nilaikan juga. Kemudian bagi teman-teman yang sudah senior ya, artinya sudah 10 tahun lebih menjadi PNS, tentunya sudah mendapatkan Satya Lancana Karya Satya. Nah, itu juga bisa dinilaikan dalam bukti kegiatan penunjang. Untuk yang Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, ini angka kreditnya 1 poin. Nah, buktinya apa aja itu juga sudah ada di Google Classroom-nya. Ini Google Classroom-nya, nanti teman-teman bisa di pengembangan profesi dan penunjang. Biar nanti teman-teman bisa tinggal edit aja ini. Oke, di sini saya tampilkan ya, biar teman-teman nanti bisa langsung gas.
Saya share screen lagi. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, silakan buka di Google Classroom-nya. Nanti di sini ada butir kegiatan pengembangan profesi, mengikuti seminar. Ini sudah banyak contohnya. Nanti teman-teman bisa, ya kalau mau edit silakan. Kalau mau membuat bukti fisik sendiri juga silakan, lebih baik. Kemudian pelatihan teknis juga sama. Ini saya mengikuti beberapa workshop. Saya coba nilaikan juga. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mengikuti Latsar, ini juga bisa ya. Nanti bukti fisiknya cukup form bukti fisik dan STTP Latsar dan tugas Latsar. Kemudian untuk yang ini ada challenge karya Satya. Nah, ini di sini. Nanti teman-teman tinggal buka aja di Google Drive-nya, ini sudah ada ya. Form bukti fisiknya, kemudian bukti fisiknya ini, penghargaannya ini sudah saya berikan. Nah, seperti ini penghargaannya. Kemudian kalau teman-teman mengajar nih, saya pernah ngajar di Kota Tangerang secara online, kemudian di Kabupaten Pulang Pisau, dan yang terakhir di Kabupaten Projo, di tempat saya itu sudah ada. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat nih bukti fisiknya seperti apa, bisa dilihat-lihat ya di Google Classroom. Ini seperti ini bukti fisiknya. Kemudian ada bukti fisik mengajarnya, coba ini. Oh. Ini ada permohonan narsumnya seperti ini ya. Seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri lah untuk yang bukti fisik tersebut. Nanti kalau misalkan kurang jelas, boleh langsung tanya ke sini atau bisa chat di Telegram. Oke, mungkin segitu dulu pengantar dari saya mengenai pengembangan profesi dan penunjang. Silakan bagi teman-teman yang ada kendala dalam proses pembuatan tupak tersebut, bisa raise hand maupun isi di kolom chat. Saya kembalikan ke Mas Arit. Ya baik, terima kasih ya Pak Bas ya untuk materinya. Jadi untuk sesi selanjutnya, jadi teman-teman bisa langsung raise hand atau mungkin bisa di kolom chat. Nah, ini mungkin yang sudah buka Google Classroom. Nah, ini buat yang belum masuk nanti di share ya Pak Bas ya untuk Google Classroom-nya ya. Dan Iya, juga apa namanya? Link-link pertemuan sebelumnya seperti itu. Yang ketinggalan di pertemuan-pertemuan kemarin. Ini sudah ada yang bertanya Pak Bas. Ini ke Ahmad Faisal, kalau Digitalent Kominfo ini masuk ke teknis ya Mas? Ini mungkin pelatihan teknis atau bagaimana? ya. Untuk Digitalent itu yang saya maksud, Digitalent itu dari BPPTK Kementerian Kominfo. Jadi di Kementerian Kominfo itu ada bagian khusus yang mengani khusus untuk pelatihan, namanya BPPTIK, seperti itu. Badan kepanjangannya apa ya, pengembangan, itu ada kepanjangannya BPPTIK. Nah, bagi teman-teman mau Intinya mencari pelatihan teknis, saya sarankan untuk ke websitenya BPPTIK, kemudian teman subscribe ya. Nah, nanti kalau ada pelatihan ini teman-teman dapat alamatnya di bpptik.kominfo.go.id, seperti itu. gratis ya Pak Bas ya itu ya. Gratis. Cuma nanti ada syarat
dari ini ya, atasan ya, surat tugas dari atasan. Hmm, Karena kalau kan tidak ini salah, di jam hmm, kerja. kayak kemarin sempat dengar juga ada GTA. GTA itu Pak Bos, government apa itu ya? Itu dari Kominfo juga tuh, kalau tidak salah tidak ya? Ada uang sakunya juga, ada tasnya juga, ada fasilitasnya. Oh, nggak tahu kalau yang itu ya. Kalau tidak salah ada itu Pak Bos. Jadi memang harus minta Kalau surat tugas. kalau kalau dulu itu teman saya pernah zaman sebelum COVID itu mengikuti BPPTIK, memang dapat Hmm, kayak diklat kit ya. Diklat kit itu betul. mulai dari kaos, kemudian ada tas, Iya, ada jaket. modul, jaket bikin sendiri ya. Ada Kemudian Pak Bos itu dari teman kemarin dapat. ya Nah itu tergantung cuma, penyelenggaranya lah. oh ya. Kan penyelenggara kan ada anggaran ya, mekanismenya seperti apa. Jadi ada cyber security, ada desain grafis, terus juga ada office, juga ada maintenance hardware gitu. Terus selanjutnya nih Pak Bas ada yang tanya untuk pelatihan dasar. Ini ada pelatihan desain dasar dari Digitalent, apakah bisa? Oh, ini sama ya. Untuk di Sama, Prakom, Prakom ahli bisa ya Pak Bas ya? bisa. Jadi Bisa. pengembangan profesi dan penunjang itu semua jenjang ada, bisa dinilaikan. Ini Kak Ulil Amri untuk Prakom ahli muda ketika menjadi tim pendamping Smart City ini Pak Bas. Ya, Pembuatan arsitektur SPBE masuk dalam kategori yang mana Pak Bas? oke. Tim Jadi pendamping Smart City. Jadi ketika kita mau menilaikan Dupak itu jangan jangan pakai bahasa bahasa pemerintahan tetapi pakai bahasa butir-butir kegiatan IT. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan Mas Bas kalau misalkan mengelola website dapat angka kredit enggak atau jadi admin web dapat angka kredit enggak? Kalau misalkan bahasanya seperti itu ya enggak dapat angka kredit. Tetapi kalau teman-teman menceritakan, ini loh Mas, kegiatan saya selaku admin web seperti ini, misalkan saya harus upload konten, kemudian saya juga harus upload gambar yang sudah didesain, kemudian saya juga upload video, kemudian saya juga melakukan backup dari websitenya tersebut. Kemudian kalau ada kerusakan saya seperti itu misalkan. Nah, dari situ bisa kita petakan, oh mana yang ahli, mana yang terampil. Misalkan kalau saya yang prakom terampil atau prakom mahir, berarti yang bisa saya nilaikan ketika saya bikin berita itu bisa dinilaikan dalam perekaman data tanpa validasi. Ketika saya upload gambar, data, kemudian kalau misalkan editing gambar yang berkaitan dengan website bisa saya nilaikan dalam membuat desain grafis. Kemudian kalau misalkan saya video yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, itu bisa saya nilaikan dalam membuat editing multimedia, baik sederhana untuk yang terampil, kompleks itu untuk yang ahli pertama maupun ahli muda. Seperti itu. Jadi ada jenjangnya. Jadi begitu juga kayak Mas Ulil Amri ya. Nah, ini tim pendampingan ini bisa di breakdown dulu nih kegiatannya apa di bagian melakukan instalasi atau misalkan saya yang merancang jaringannya atau saya eh, yang memasang jaringannya sebagai installer atau sebagai apa seperti itu. Nah, itu harus jelas dulu, harus bisa di breakdown kegiatannya. Jadi bahasa di Dupak ini tidak bisa menilaikan bahasa birokratis, itu nggak bisa. Jadi yang bisa dinilaikan adalah bahasa teknisnya, bahasa IT-nya secara teknisnya itu seperti apa. Ya mungkin itu Kak Ulil Amri ya mungkin bisa di breakdown dulu
bisa dikonsultasikan nanti di chat atau mungkin di grup atau mungkin nanti via PM ya. Jadi intinya di list dulu ya kerjaannya, butir-butir kegiatan yang dilakukan seperti itu ya Pak Bas untuk tim Iya, ini. betul. Lanjut untuk Kak Andi ini untuk webinar yang melalui Zoom atau mungkin kadang kita cuma lewat YouTube gitu Pak. Ya, yang penting absen itu ya untuk webinar gitu. Ya, Nah, yang itu penting gimana Pak Bas? ada sertifikatnya aja udah. Jadi asal bukti fisik lengkap ya nanti akan diproses seperti itu. Jadi nggak masalah Selan- mau pakai Zoom meeting, mau lewat Zoom meeting maupun lewat YouTube itu nggak masalah. Selanjutnya Kak Rahmanta ini satu, apakah dibedakan nilainya antara webinar dengan offline Pak Bas? Ini mungkin Oh, untuk seminar atau seminar ya webinar ya. seminar. Jadi kalau zaman dulu itu lucu sebelum pandemi orang IT tetapi pemikirannya masih kolot. Jadi untuk yang seminar-seminar yang online nggak bisa dinilaikan zaman dulu saya ya sebelum corona ya. Jadi saya bikin Dupak itu mulai 2016. Di sana itu kalau misalkan pelatihannya online itu nggak bisa. Tetapi kalau pelatihannya offline terus harus bayar itu malah bisa dapat angka kredit. Aneh, padahal yang pelatihan online itu seringnya itu malah lebih berbobot ya. Narasumbernya itu bisa dari luar negeri atau minimum minimum ya kayak Pak Budi Raharjo atau Pak Ono Purbo dan lain-lain gitu kan. Itu kan jauh lebih berbobot dibandingkan pelatihan offline tetapi ya narasumbernya ecek-ecek ya biasa aja gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka memang yang online seperti itu. Kemudian apakah dibedakan nilainya? Ya nggak dibedakan, sama aja. Jadi kalau sekarang ya lebih baik pilih yang online. Iya. Yang kedua ini Pak Bas Latsar tadi dimasukkan ke butir kegiatan yang mana? Ini pelatihan yang manajerial ya Pak Bas ya. Melakukan butir kegiatan pelatihan manajerial. Di situ ada kok, sebentar di ini ya, di Google Classroom. Intinya sudah Nah, ini biar sudah lengkap ya biar Pak. teman-teman tahu, Mas Arif. Nah, di sini tampilan Google Classroom ya, mengikuti pelatihan manajerial, klik aja, kemudian lihat materi di sini. Nah, ini bukti fisiknya ini. Nah, di sini nanti teman-teman dilampirkan fotokopi STTP Latsar, kemudian surat tugas mengikuti Latsarnya. Itu sudah cukup. Nih, nanti silakan kalau mau langsung dinilaikan aja. Bisa dibuka di Google Classroom. Nah ini yang ada linknya selanjutnya nih Pak Bas. Saya coba membuat bukti fisik Bang Prof. Nah ini bisa masuk ke pelatihan teknis Pak. Ini spreadsheet ya. Oke, sebentar. Ini pelatihannya apa? Analisis kota cerdas. Oke, ini pelatihan teknis ini. Selama 30 CP. 30 CP nanti dapat 1 poin ya. Berarti bisa dinilaikan ya Pak untuk Bisa. ini. Masuknya ke pelatihan teknis Iya, 30 betul. JP. Dan untuk lampiran dan bukti fisik di Google Classroom sudah ada contohnya ya. Ini sudah ya Bisa. Pak Bas ya. Lanjut editing video kompleks. Nah ya ini sebenarnya kegiatan unsur utama ya ini ya Kak Igusti Gede Andika. Ya, Sedikit nanti dibahas saja nanti di nanti kita pertemuan selanjutnya. bahas. Jadi intinya gini, editing multimedia kompleks, video kompleks itu khusus untuk prakom ahli. Kalau misalkan yang terampil itu dari ini apa multimedia sederhana.
Bedanya apa? Kompleks sama sederhana. Kompleks itu berarti objek-objek yang ada di editing video tersebut itu sudah banyak. Misalkan yang dimaksud objek seperti apa? Misalkan ini kan kalau gambar ini kan main videonya ya. Kemudian di atasnya ada logo. Kemudian di sini ada running text. Kemudian ada lower third. Tulisannya Basuki Ahmad gitu. Itu nanti bisa dimasukkan dalam kompleks. Ditambah lagi misalkan ada efek Soundnya juga, animasi, soundnya ada juga. background, ada video transisi. Itu semakin banyak layernya dan semakin banyak objeknya bisa dikatakan dalam multimedia kompleks. Seperti itu. Nah, kebalikannya multimedia sederhana itu biasanya kalau teman-teman cut, hanya dipotong, kemudian ya inilah yang kurang kurang bagus cuma dipotong-potong aja, dikasih logo, itu sudah masuk dalam multimedia sederhana aja. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang terampil bisa mengerjakan yang kompleks ya nggak apa-apa, dinilaikan aja di butir kegiatan sederhana. Seperti itu nggak apa-apa. Yang penting bisa dinilaikan. Ya, untuk kegiatan ini nanti ditunggu ya di pertemuan selanjutnya ya Pak Bas ya, kita akan bahas juga. Nah, ini selanjutnya Pak Bas, saya pernah dapat info katanya untuk butir kegiatan penunjang dan pengembangan profesi hanya dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan semua angka untuk kenaikan pangkat harus butir utama. Nah, ini ada Oke. teori baru lagi Pak Bas. Kadang gini ya, mohon maaf ya. Jadi teman-teman ini eh, yang dari grup grup Telegram atau grup WA Iprakom, teman-teman kan nggak lihat ini orang BPS atau ini cuma orang yang aktif sosmed tetapi ya kapasitasnya biasa-biasa. Nah, ini kita harus memetakan dulu. Kalau di grup kan kita nggak tahu dia itu sebenarnya apa gitu. Ya, kompetensinya apa. Nah, teman-teman banyak terkecoh di situ. Ada baiknya kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail, baca peraturannya dulu. Kemudian teman-teman coba tanyakan sama ahlinya, apakah benar Mas Mbak seperti ini. Jadi nanti bisa enak ininya, nggak banyak terbawa ya. Nah, di sini sebenarnya untuk yang pengembangan profesi ini memang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan. Jadi pengembangan profesi ini dibutuhkan untuk kenaikan jabatan, di mana untuk yang di untuk naik ke muda ini dibutuhkan 4 poin kalau nggak salah. Ini minimal teman. Ada di Permenpan 32 tahun 2020 tentang pengembangan profesi. Kelas Tupak ya. Sebenarnya ada teman-teman. Nanti kita coba dicari ya. Kemudian sebentar saya cari dulu ya teman-teman ya. Kelas Tupak. Kelas Tupak. Permenpan 32 tentang pengembangan profesi. F. Ini kameranya atau sinyal ya Pak Bas kok agak kurang fokus. Oh, ya, tadi ini ya. Oke, jadi gini, Mas Ardiansah, untuk yang pengembangan profesi dan penunjang, nggak usah terlalu dipikir ini nanti mau dinilai atau enggak. Silakan teman-teman dikirim aja. Saya yakin yang komen-komen seperti ini juga ya belum belum bikin dupak. Jadi ada baiknya teman-teman langsung kirim aja, nggak masalah. Sejauh ini nggak ada masalah teman-teman. Baik yang ini apa, baik penilaian di tempat saya maupun di
tim penilai provinsi itu nggak masalah, aman-aman aja dinilai. Nah, di sini saya coba cari ya yang tentang pasal pengembangan profesi. Nah, ini di pasal 39 teman-teman. Coba pasal 39, pasal 39 ya. Next, coba ini. Nah, kenaikan jenjang ini, kenaikan jabatan ya. Kenaikan jenjang jabatan ini memang wajib untuk menilaikan pengembangan profesi. Nah, di sini pasal 39 ini ya, 39 ini minimalnya di sini. Penata komputer yang akan kenaikan jabatan penyelia, ahli media, ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. 4 itu bagi penata komputer mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi prakom penyelia. 6 bagi prakom ahli media yang naik jabatan ahli media. 12 bagi prakom ahli media yang mau ahli utama. Ini yang wajib dikumpulkan ketika mau kenaikan jabatan. Tapi yang ahli utama, ahli muda itu enggak disebutkan, enggak perlu wajib. Yang salah punya ya enggak masalah. Tetapi emang juga kalau misalkan butuh kegiatan yang cukup kita istilahnya duduk manis, teman-teman sia-siakan seperti itu. Jadi ada baiknya untuk pengembangan profesi ini carilah sebanyak-banyaknya teman-teman. Yang penting untuk yang ahli pertama dan mahir ini maksimal 10, untuk terampil maksimal 5, kemudian untuk yang ahli muda maksimal 20. Jadi kalau sudah dapat angka segitu ya teman-teman stop untuk menilaikan pengembangan profesi dan penunjang di dupak berikutnya. Ya, lanjut Pak Kuncinya di Bas. situ ya. Siap. Nanti dibuka di peraturannya lagi ya ini ya Kak ya. Ini pertanyaannya selanjutnya, apakah bisa menilaikan ke Pak Bas saja? Atau mungkin nanti Pak Bas ada rencana jadi tim penilai? Ya kan kayak gitu ada birokrasinya ya. Saya cuma di situ sebagai anggota. Jadi di tim penilai itu ada sekretariat dan ada tim penilai. Kalau tim penilai ya berarti dia dapat bupak yang akan dinilai dari sekretariat. Kemudian setelah dinilai disidangkan dikembalikan ke sekretariat. Seperti itu. Jadi kalau mau menghubungi ya ke sekretariat. Nah, kemudian ini kalau yang area Solo ya, Solo Raya, itu teman-teman bisa menilaikan ke Kabupaten Sragen. Itu nilainya sangat murah sekali teman-teman. Hampir semua di ACC. Itu berdasarkan teman-teman saya yang menilaikan di sana itu banyak sekali yang di ACC. Bahkan yang teman saya yang di Sragen ini sering ya kalau misalkan mau penilaian itu pesan buku ke saya, pesan 2 buku gitu. Itu dinilai semua, dapat waktu itu kan 3,5 poin ya. Kalau di Juknis Selama terjemahan buku itu dapat 7 poin teman-teman. Ya lumayan dari pengembangan profesi seperti itu. Ini Pak Bas ada feedback kalau di luar Solo Raya belum bisa ya ke Sragen ya. Luar Solo Rayanya mana? Tulung Agung. Wah, Tulungagung mah udah kita provinsi, nggak mau. Kirain masih area Jawa Tengah kan banyak ya tim penilai ya. Ada di Kota Tegal, Banyumas, kemudian di Purworejo, kemudian ada di Klaten ini baru buka juga, Sragen. Udah baru daerah-daerah itu aja yang bikin. Kemudian Jawa ada juga Timur. Brebes. Itu yang Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur itu biasanya Dinas Kominfo Provinsi yang saya baru dengar ya. Oh ya, Sidoarjo kayaknya.
Sidoarjo atau Probolinggo gitu baru buka. Kota Probolinggo atau Sidoarjo itu? Selanjutnya Pak Bas, ini kalau jabatannya Prakom Terampil, oh ini ada feedback dulu ya, kita lanjut bisa ke kabupaten yang terdekat ya Pak berarti. Ya bisa. Selama kabupaten kota tersebut mau menerima ya. Karena kan tahu sendiri ya, kadang itu ada anggarannya, ada juga yang tidak ada anggarannya. Kalau misalkan nggak ada anggarannya ya kasihan juga kalau misalkan harus ngoreksi dupa dari teman-teman di luar kabupaten kota seperti itu. Tapi kalau yang welcome biasanya ada anggarannya, semakin banyak yang ini yang mau dinilaikan kan sidang terus seperti itu. Ya, lanjut Pak Bas, ini yang tadi pertanyaan Prakom Terampil ingin menilaikan Prakom Mahir. Apakah harus ada perlu surat tugas dari pimpinan? Ini maksudnya gimana Mas Andi? Jadi Prakom terampil menilaikan butir kegiatan Prakom mahir. Oh gitu ya, berarti satu tingkat jenjang di atasnya ya. Di atasnya. Jadi nanti bisa menilaikan, tetapi ada ininya apa? Kalikan 0,8. Kemudian apakah perlu surat tugas dari pimpinan? Itu selama ini regulasinya belum begitu ketat sih. Jadi nggak perlu surat keterangan, tidak ada prakom terampil gitu. Tidak ada prakom mahir maksud saya. Udah nilaikan aja, udah nggak usah pikir pusing-pusing. Toh juga tim penilai nggak tahu kok di tempat kerja Mas Andi itu berapa jumlah prakomnya, terdiri dari prakom apa aja itu nggak tahu. Ya, lanjut Pak Bas, ini misal saya ingin mengumpulkan 7,5 di tahun 2021. Untuk utama saya sudah punya 2,5. Apakah penunjang dan pengembangannya ini 5 poin? Nah, ini lebih besar penunjangnya Pak Bas. Ini Mas Ardiansah prakom terampil ya. Kalau iya, itu bahan penilaiannya mulai kapan sampai kapan seperti itu kan 7,5 angka kredit di tahun 2021. Nah, yang di tahun 2022 itu berapa? Seperti itu. Sebisa mungkin unsur utamanya ya jangan 2,5, kan minimal 5 per tahun. Seperti itu. Ya bisa digenjot lah dari entah itu mau penggandaan data, kemudian entah itu mau deteksi kerusakan, seperti itu diambil lagi lah. Nah, ini mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ini ada yang resen, Pak Bas. Ya, Ya dipersilakan Kak silakan Ulil Mas Ulil. Amri. Ya, Makasih Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mungkin selamat kami bergabung nih Pak, karena ini masih perdana nih Pak. Ya, Kebetulan kami ini kan masuk dalam kategori tanda petik korban nih Pak ya, korban dari kebijakan. kebijakan pemerintah pusat kepada kami di daerah. Jadi kami termasuk dalam penyetaraan gitu Pak ya. Nah Mbak, Ya, untuk dupa dan nakal ini memang kami sungguh dalam penilaian ini masih perlu apalah Pak, diberitahu gitu kan. Karena memang kami masih rancu nih Pak, masih jauh ketinggalan dengan kawan-kawan yang sudah multifungsional. Ini banyak sekali yang sebetulnya kami pertanyakan sama Mas Basuki ini, karena kalau saya tengok Mas Basuki sudah senior nih. waduh. Pertama mungkin terkait ini Pak, dupa atau AK, apakah kata-kata di AK itu harus sama di putu tenis, misal harus melakukan ini seperti Bapak bilang, ini harus sama kata-katanya Pak, kalimatnya atau beda. Kemudian dalam penilaian AK tersebut, apakah unsur yang 4 tadi Pak, kan ada unsur IT-nya, ada ini itu, auditnya itu harus dituangkan semua dalam makanya Pak, atau cukup unsurnya ada 2 atau gimana tuh Pak? Karena memang kami masih perlu di apa nih Pak, di dalam nih Pak.
Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Oke, bisa diulangi tadi penulisan kata-kata IT-nya maksudnya gimana, Mas? Gini, Mas. Harus sesuai dengan Misal untuk unsur yang ini, unsur yang pertama tata kelola dan tata laksamana. Itu kan ada ya, unsur ITS, uraian kegiatan ini maksudnya, Mas. ya betul, Nah, ya. apakah kalimat ini harus sama? Misalnya melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi. Apakah itu harus sama kalimatnya di AK-nya itu, Pak? Apa beda? Boleh beda, Iya, ya, Pak? oke, harus sama, Mas. Harus sama karena itu sudah standar baku penilaian dari BPSRI sesuai dengan pertanyaan seperti itu. Demikian juga ketika nanti kita menuliskan form bukti fisik dan form tupak maupun form laporan kegiatan peranata komputer itu kata-katanya harus sama seperti itu. Kemudian ini, Mas, yang untuk kita coba dupa masalahnya, Mas, ya. Itu kan kata Mas tadi minimal untuk muda itu lebih kurang 20 sampai 25 poin kalau salah, Mas, ya. Iya. Nah, itu apakah setiap AK tersebut harus memenuhi 4 unsur atau boleh beberapa unsur aja, Mas? Itu yang saya maksud 20 poin dari pengembangan provinsi dan penunjang itu selama paling tidak 4 tahun didapatkan angka kredit segitu khusus untuk pengembangan profesi dan penunjangnya seperti itu. Tetapi kalau untuk unsur utamanya itu berarti setiap tahunnya harus 25 poin. 25. Seperti itu. Iya. Oke, Mas. Itu sih, Mas. Mumpung Mas. Ini kan kita ini kan penyetaraan di bulan 6 nih, Mas. Bulan 6 2022. Ini kan sekarang sudah Desember. Itu apa ada konsekuensi, Mas, kalau kami di daerahnya tidak memulai, tidak membuat lupa itu, Mas? Oke. Untuk konsekuensi dari tidak bikin tupak itu sejauh ini tidak ada ya. Meskipun untuk yang kementerian itu biasanya ada konsekuensinya. Kalau misalkan sudah pakai sistem e-kinerja, di mana di dalam sistem e-kinerja tersebut itu juga ada patokan angka kredit yang harus diperoleh dari aplikasi e-kinerja tersebut. Otomatis kalau misalkan dari e-kinerja tersebut hasilnya jelek, itu tahun berikutnya itu bisa dipotong antara 25%. Agak terputus ya mungkin koneksi, sambil ditunggu dulu ya. Sinyal saya, Pak. Ya, sinyal Pak Bas ini. Oke, ini masih terkendala sinyal ya untuk Pak Bas, sambil ditunggu dulu ya.
Oke, mohon maaf purpose. ini tadi enggak, ini tadi aneh komputernya ngehang, jadi kayak black screen gitu. Jadi enggak respon. Oke, lagi ya pembahasannya dengan Mas Ulil ini ramai sekali. Jadi banyak yang menanyakan tentang hal ini. Bagaimana kalau misalkan kita nggak bikin tupak, seperti apa, Mas? Nah, kalau yang sudah pakai sistem e-kinerja itu otomatis ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti diinput ya. Pasti diinput sesuai dengan butir-butir kegiatan Pranata Komputer. Kalau misalkan tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan Pranata Komputer, otomatis dimasukkan ke tugas tambahan. Nah, memang untuk saat ini belum semua, jadi masih baru sebagian kecil ya instansi yang sudah menerapkan e-kinerja berdasarkan butir-butir kegiatan Pranata Komputer seperti itu. Kalau yang sudah pakai sistem e-kinerja seperti itu, otomatis nanti kalau misalkan capaian targetnya SKP-nya nilainya buruk atau jelek seperti itu, kurang memuaskan, itu nanti di tahun berikutnya itu otomatis dipotong ya teman-teman ya. Nah, sementara bagi teman-teman yang saat ini antara SKP kemudian dan belum ada e-kinerja, terus Dupak juga masih bebas bebas belum terikat dengan SKP, itu sebenarnya nggak ada masalah kalau mau kirim Dupak atau mau nggak kirim Dupak untuk sementara waktu. Namun ini berdasarkan pengalaman, kalau misalkan kita kirimnya ke BPS pusat, itu di sana itu yang diakui 1 tahun 1,5 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan Mas Ulil ini 2 tahun nggak bikin tupak, misalkan dari tahun 2020 sampai dengan pertengahan ya dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Berarti kan 2 tahun nih. Tetapi kalau yang di BPS itu nanti yang akan dinilai itu 1,5 tahun terakhir. Jadi nanti yang diakui adalah butir Dupak periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2022 seperti itu. Jadi yang Januari sampai Juni 2020 ini nggak dinilai. Seperti itu aturan mainnya kalau yang di BPS pusat. Tetapi kalau tim penilai lokal itu lebih manusiawi ya, jadi lebih menghargai, artinya prakom di daerah itu sudah sangat inilah menderita lah, udah pekerjaannya serabut, cari angka kredit susah, terus ketika mau bikin tupak kok sudah capek-capek bikin, ternyata yang dinilai 1,5 tahun terakhir kan kasihan. Makanya yang tim penilai yang ada di daerah, baik di Dinas Kominfo Provinsi maupun di kabupaten kota, biasanya lebih luas, lebih mudah untuk dinilaikan. Dan itu salahnya di situ, kalau menurut saya. Mungkin ada feedback Mas Ulil? Ya Mas, kalau kami mungkin dari daerah mungkin pengennya sih tim menilai sama-sama yang di Pemko juga sih Mas. Kalau ke pusat kan nunggunya lama kalau salah Masnya. Kemudian seperti Mas tadi bilang penilaiannya agak susah gitu kan. Itu sih pengennya kami yang di daerah mungkin ada tim penilaian dari instansi